keluarga almarhum. Lagi kepadanya. Jiwaku tertekan dalam diriku. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, samudra raya berpanggil-panggilan. Segala gelora dan gelombangmu panggilan. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Amin. Kidung Jemaat 30A ayat 1 dan 2, angin ribut menyerang. Solanasa lang tingay ti agan kamu susan may kumita pala ko batang duan tamas samay di taruh tu agan kiyo puang mapaadi ikan tumangi ikan apa kipatongan kumua kamu maupun yang saya siapkan untuk kita bersama-sama di saat ini. Saya pilih dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Ya, kitab Yehezkiel pasal 37 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Israel. Firman Tuhan, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Dia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia,
dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan-Nya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu. Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku tadi anak Seko, ya. Saya ditugaskan untuk melayani di Seko, tapi saya orang Buntal. Saya memberi sebuah tema untuk kita renungkan bersama-sama di hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hidupmu dan matimu ada dalam kuasa Tuhan. Hidup dan matimu ada dalam kuasa Tuhan. Yang dibayaran sama bahasa Toraya, tuang usia matimu lan kuasa na tuang. Isi betul ya Bu Pendeta. Teman-teman kusi sulu soal nasan yang na pahang na nenek todolo dan kusi puri paaluk todolo. Ia tu kamatian. Ia mau makalolokan na katuan. Kematian adalah puncak kehidupan. Itu paham aluk todolo. Sebab kalau kita bicara tentang Toraja, itu tidak lepas dari aluk todolo. Kita bicara tentang Toraja tidak lepas dari aluk todolo. Siapa ya tudolo, aluk todolo, ya mau aluk nenek todolo tato. Kematian disebut puncak kehidupan manusia Toraja. Ke mangka mire di panata tu alukna, temai tomate, namali sa opuya si sola kinang lolalanna, nabukaran ni baba panglalon lo opuya, na membali puang nasule persakit temai anak ampuna. Itu paham aluk todolo. Tapi kematian kemudian menjadi suatu pergumulan besar bagi anak cucu. Ketika tae tuapa la napukinallo ilalan napobokong kalambanan sa kuya. Lo bang mo itu mengguri-guri kemo bagian bukaran si ba panglalon no. Ya kana disusule. Ya mo itu nasule ma biasa sengke usingke temi batina. Bedin siya sa direng dito may misanan dito. Naya tu 20 lagu na Sang Kristus. Naya tu kamatian tuku kamaupaanku. Bagiku hidup adalah Kristus. Dahil ko bilang pemerintah aku mati nanti. Yo, sekarang kita akan melihat ini.
Ya, oh bineta masih. Itu nali pela ilang masuk kita taman kita semani na to do tumapo na susira. Belang na mataku. Itu hal yang manusiawi. Namun kematian menjadi sebuah kenyataan yang tidak bisa ditolak. Yesus kemudian sengemi, tak bisa jadi. Yang mati itu tahu. Ini yang penting kita renungkan. Yang mati itu tahu. Hanya sampai pintu kubur. Mo yung masisimi pakaboro na tu tahu ya to nangalata emisari kumutator kita jong kaburu sola. Mengikuti mereka sampai ke dalam dunia orang mati. Firman Tuhan hari ini memperjelas orang itu telah berada dalam dunia orang mati sekalipun. Ternyata nasolangki ipuang saya tabalinona tomati. Nabi Yesus yang menjelaskan bahwa suara Allah terdengar sampai ke dalam dunia orang mati. Dan itu dunia orang mati. Lino atau mati bukan deh, dia mengerjakan tanda. Ya ada yang tahu nak gua bamba puang. Jadi ini malam bisa bamba puang atau malam bisa kuyang. Dunia orang mati itu ada di Seol. Seol itu dunia roh. Mereka hanya tersisa tulang belulang yang berserakan di dunia orang mati, tapi kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah. Di sini tugas Yesus sebagai nabi berbicara pada tulang-tulang itu bahwa Tuhan akan memberi engkau nafas, Tuhan akan memberi engkau daging dan menghidupkan engkau. Dapatkah tulang-tulang dibangkitkan dalam pemikiran kita sebagai manusia biasa? Oh, mandu gitu nak mati. Sebab otomatis itu tak menapa perang itu. Kecuali kita suara nak puama tu menarangnya itu. Ke dalam orang-orang yang sudah terbunuh itu sehingga mereka hidup kembali. Itu artinya orang yang sudah mati ditebus kembali sehingga yang berduka. Kita semua yang hadir berbagi duka bersama-sama di saat ini ada di dalam dunia orang mati, yaitu menebus kita dari maut menjadi wujud bahwa kasihnya kepada orang-orang yang percaya padanya tidak dibatasi oleh apapun, kematian, sakit, penyakit, dan penderitaan sekalipun. Sebenarnya puncak kehidupan setiap orang percaya ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Dan bisa ilustrasi ini konon ceritanya waktu mana lain di Toraya. Dan tahu bisa di sana naik kaliabo. Kasar di sana naik kaliabo nanti. Bayar nanti tanya kamu tahu leh. Di sana nih kaliabo. Ya dia tahu ya deh. Mengkau lah tuh mau laku puang. Nah dia sangat lo tambah mi puang tuan. Aku ini kaliabo. Dia aku dulu. Belanda mengkau lah tuh mau laku kaleku. Laku bengko talu. Apa? Pilih bang mi. Palaku bang mi. Talu apa bisa mempalaku lah aku. Nah kami ini kaliabo yuk. Yatu mak pempisan na puang ben na kasugiran. Napalaku tu kasugiran di beng kasugiran. Tuo Buddha kasugiran na ne kaliabo apa nasusay benena. Sabaya tu benena katuamo. Datang kami nasusah ate kila sisiba ate. Malio bing tamui pematuan kami lau pematuan. Opuang. La malaku mo mapindon na apa ako bisar ka belat na yate beneku matua mo buku mo simpo bisar kami alabang bisar ka na matebang akhirnya dikabulkanlah permintaan ni Kaliabo. Yo mati tu benena ni Kaliabo hidup dengan kekayaan, hidup sendiri, hidup sebagai duda. Naku matang nga mapari balik kita itu meneta. Matang nga itu apa bisa siapa bisa kepala gulung itu. Balik bilang itu anak bisa kapuang ni patui sulit itu beneku. Sabab tak yang kesulan si pakada, tak yang kesulan mama giboni, mau karorong. Akhirnya Tuhan menghidupkan kembali istrinya nih Kaliabo
sulim itu nekali abo panapat puang nekali abo bisa apa tuh tak yang kilalai tu nang aparan lu tuh lang katuan nak apa puang iya mo tuh katuan matontong kehidupan yang kekal nak yakin yang mau pelaku tuh min lolim ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, menarik sekali bahwa dalam bacaan kita hari ini dikatakan kalau suara Tuhan itu terdengar sampai ke dalam dunia orang mati, itu menunjukkan bahwa Ia berkuasa atas kehidupan kita, Ia berkuasa atas kematian kita juga. Yang mau tahu Paulus, bagiku kematian itu adalah keuntungan kalau kita percaya di dalam Kristus. Ya. Kalau Tuhan mengikuti saya dan kita semua nanti ke dalam dunia orang mati, itu berarti Dia sungguh mengasihi saya, Dia sungguh mengasihi Bapak Ibu sekalian, Dia sungguh mengasihi nenek yang kita kasihi, yang telah berakhir hidupnya di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, menghadapi kematian memang hal yang menakutkan. Kau percaya kepada Kristus, karena di dalam Kristus ada kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Yang dalam pengakuan gereja Toraja dikatakan bukan oleh barang yang fana, bukan oleh rarana tedung, rarana baik, tapi oleh pengorbanan Yesus Kristus. Keuntungan bagi setiap orang yang percaya pada Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Dapat
Juju. Tukukan diomi si solamin tuka mayungan perangki buang perang itu pangandoki tanding kalingai itu mintu pengkamu yakini masing-masing kan siapa kariu-riu kan buang dami tiro-tiro kami bakanan akan ami tong-tong usah dekat muina tumarangkan wai matangki masing-masing kan siapa kariu-riu kan buang dak mi tiro-tiro kami bakanan akan ami tong-tong usah dekat moina tumarangkan wai matangki Siapa yang kara baik bumi
tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Oleh sebab itu, kuasa Roh Kudus yang kami harapkan terus memampukan kami semua hidup dalam kepercayaan. Hanya umat-Mu beserta keluarga yang boleh hadir berbagi duka cita. Engkau terus memberkati kehidupan mereka semua, kuatkan iman mereka sehingga di waktu-waktu mendatang. Kami berdoa juga untuk semua umat-Mu yang boleh turut mengambil bagian. Kamu berkati kehidupan mereka semua yang boleh memberi waktu, tenaga, dan pikiran mereka. Keluarga mereka terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Laksanakan esok hari, Tuhan mengaruniakan kami cuaca yang cerah. Kami bersyukur bahwa saat ini, meskipun di tengah-tengah duka cita yang melanda kami semua di tempat ini, kehadiran kami berbagi duka, puji-pujian kami semua terus menjadi saluran berkat dalam keluarga, bahkan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Senantiasa memberkati mereka semua, sehingga melalui mereka kami menikmati kedamaian. Kasih ya Tuhan, Engkau hiburkan semua keluarga. Dan kami malam ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang terus di dalam Kristus Yesus yang senantiasa mengajarkan kami berdoa demikian. Berikanlah kami pada hari ini, membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rumpun keluarga yang berduka bersama dengan jemaat Tuhan, pergilah jalanilah kehidupan ini. Percayalah bahwa di dalam Kristus ada kehidupan kekal. Arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pak Purayana Tudadi, Bang Ayub 1, Kima ini bisa lebih tentang apa dong?
si sola pinatujakin lako mintu turun ku teman-teman na lantai para puan ukuran duku paling tongko ni tiyo nalo liko na ti ambe tapakaborok sa lakon lutot mo muira kayan na sisimato pumayat may cuaca tidak dimungkinkan apa yang ditontong tengah nama solanasang tontong nakabul kampung Matua bakal sepanjang acara mulai dari ibadah PKK kemarin sampai sekarang tontong aman demi sarak ketongkonan di talingkai masolanasang kita dari parampal kita masolanasang lakatoran tomatonku siluku siya nakalante keluarga secara khusus lakoton alodoran kay tomatonta Bapak Yakub Maatan solale to barana dengan dua cara membina waktu wakilai keluarga nanti terampak masusah tapi lako kalau melabina ibu pendeta Tomlos seolah majlis gereja tapi lako Bapak Pendeta Andarias dari Seko itu Pak Pendeta anak-anak Bapak Ida jadi keluarga tapi lako Bapak Pendeta John Reski Lomei Silanang keluarga duka toh jadi itu nala bagian telo te mabong itu temo kamu tuh jome keluarga jadi kikure semangat lako majelis gereja di Tonglo tumbengkan atu unala katanan lantai ka panumban pak pakatana maafin talun tapi lako to parenge tapi lako to mak parenta tapi lako pak tondokan tapi lako ibu-ibu PKK lako to mangura tapi lako toko-toko adat tapi lako toko-toko masyarakat tapi lako mintu kombongan turampo mbak katongkonan kini tarampak kamasusang lako mintu keluarga lako dok kuto balu lako adingku to biu sisola anak ampol